Hai, perkenalkan nama saya Tri Rahayu Hutagalung. Saya seorang guru di SMK Negeri 1 Lumut. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Medan. Berikut video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Kenapa, Bang? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Putri. Baik, apa kabar kalian hari ini? Luar Baik, biasa. Bu. Baik, sehat. Syukurlah, Ibu sangat senang mendengar kabar kalian, keadaan baik. Kalian masih tetap menjaga kesehatan kalian di musim penghujan saat ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita baiknya terlebih dahulu menyerahkan jiwa dan raga kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Boleh Ibu minta tolong sama salah satu siswa untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini? Menik, boleh Menik? Oke, siap, Bu. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Putri. Selamat pagi, terima kasih Menik atas partisipasinya Sama-sama, Bu. di dalam memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu mau minta berdiri semua. Boleh Ibu minta berdiri? Siap, Bu. Baik. Ibu ingin memeriksa kebersihan kelas dan kerapian kalian semua. Oke, baiklah, kelas telah bersih semua dan anak-anak didik kami juga semua dalam keadaan rapi. Ibu sangat senang melihat kalian seperti ini karena kalian masih mematuhi peraturan sekolah kita, yaitu menjaga kebersihan dan kerapian. Terima kasih. Untuk itu, Ibu silakan duduk. Silakan duduk, Nak. Oke, sudah duduk semua? Ibu mau absen dulu ya. Sepertinya semuanya dalam keadaan hadir. Nggak ada yang nggak datang ya? Wah, Ya, semuanya datang, Bu. Nihil. ya, Nihil, Bu. mantap. Nihil yang nggak datang. Hari ini semua semangat belajarnya. Semangat, Bu Guru. Mantap. Semangat, Terima kasih. Terima kasih untuk semangatnya ya. Ya, Bu. Iya, Ibu. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Mari kita bernyanyi. Ibu yang pimpin nyanyinya ya. Kita bernyanyi Bu Guru. Garuda Pancasila. Dalam kehitungan ketiga, kita sama-sama bernyanyi ya. Ya, Bu. Baik, Bu. 2, 3. Garuda Pancasila adalah pendukung patriot proklamasi sedia berkorban untuk Pancasila dan negara rakyat adil makmur sentosa prima di bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Sekarang kita memulai pembelajaran kita ya. Nah, Iya, Bu. sebelum kita masuk kepada materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu apakah kalian sudah memahami materi kita sebelumnya?
Sudah? Sudah, Ibu. Ya, sekalian sudah memahami materi kita sebelumnya, yaitu mengenai hasil evaluasi kegiatan usaha. Nah, sekarang kita masuk pada materi baru. Sebentar Ibu bagikan ya. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ini dia materi kita pada pagi hari ini, yaitu media promosi pemasaran. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai media promosi yang digunakan dalam pemasaran. Nah, sebelum itu, sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu mau mempertontonkan kepada kalian satu buah video. Inilah seorang lelaki sederhana, berjalan tanpa adanya rasa percaya diri, tanpa alas kaki. Kelihatan videonya? Berganti dengan alas kaki. Kelihatan, Ibu Guru. Kedengaran? Bu. Kedengeran. Terdengar, Bu. Oke. Menyesuaikan dengan segala kondisi, dengan orang yang sibuk dan semua kalangan memakainya dengan percaya diri, tanpa harus merasa risih. Seiring berjalannya waktu, rasa percaya diri tumbuh dengan gagah berani, terus melangkah dengan pasti, melampaui gaya hidup yang arogan. Siwai, sendal sejuta umat, sendal semua kalangan. Nah, kalian sudah menonton videonya? Sudah, Sudah, Bu Bu. Guru. Nah, Sudah, Bu. cuplikan video tersebut merupakan salah satu contoh. Contoh apa, ayo? Iklan, Bu. Iya, benar sekali. Iklan. Video tersebut merupakan salah satu contoh iklan atau promosi yang di dalamnya terkandung memperkenalkan sebuah sendal. Sekarang kita masuk ke materi kita. Nah, di sini kita akan membahas mengenai promosi. Karena kalian tadi telah menonton promosi, sekarang juga kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu promosi. Promosi itu merupakan kegiatan pemasaran yang umumnya dilakukan tenaga pemasar untuk memberikan informasi suatu produk dan mendorong konsumen agar melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Benar sekali, kita mengetahui orang mempertunjukkan atau melakukan promosi bukan karena tidak ada alasan. Pastinya karena ada alasan agar orang lain mengenal dan berniat untuk membeli produk yang kita tawarkan atau kita promosikan ke orang-orang. Itulah dia pengertian dari promosi. Promosi itu merupakan kegiatan salah satu dari pemasaran. Nah, promosi ini merupakan salah satu bagian dari pemasaran yang dilakukan untuk memperkenalkan atau untuk merayu, mengajak orang agar membeli produk yang kita promosikan. Sudah paham ya pengertian promosi ya? Sudah, Bu Guru. Baik. Sudah, Bu. Sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang di sini ada fungsi media promosi. Ada juga manfaat media promosi. Ada juga tujuan media promosi. Yang pertama kita akan membahas fungsi media promosi. Fungsi media promosi itu yang pertama adalah pengenalan. Seperti yang Ibu bilang, seperti yang Ibu katakan tadi, kalau promosi itu merupakan salah satu kegiatan untuk memperkenalkan barang atau jasa kita yang akan kita tawarkan ke konsumen. Kemudian yang kedua itu fungsinya penawaran.
setelah kita perkenalkan produk kita kepada para konsumen, nah sekarang kita tawarkan. Contohnya nih, hai Bu, ini ada produk saya, mereknya ini, apakah Ibu mau pakai? Nah, begitu dia, menawarkan ya, itu merupakan salah satu kegiatan promosi, menawarkan. Kemudian perbaikan. Setelah kita menawarkan, apabila ada kerusakan barang atau gimana Ibu bilang ya, atau kerusakan salah satu barang atau apa yang akan kita jual, boleh juga kita sampaikan melalui promosi. Boleh kita menyebarluaskan informasi mengenai kerusakan atau perbaikan barang yang akan kita jual. Nah, kemudian apa yang menjadi tujuan media promosi? Yang pertama itu menyebarluaskan informasi. Menyebarluaskan informasi. Betul sekali. Kenapa orang melakukan promosi? Supaya orang lain atau para konsumen mengetahui bahwa kita memiliki barang atau jasa yang ingin diperjualbelikan. Itulah dia kenapa orang-orang melakukan promosi ya. Nah, kemudian yang kedua, menjangkau dan mendapatkan konsumen baru. Kenapa? Ya, ini sama seperti yang tadi. Setelah kita menyebarluaskan informasi, tentunya kita ingin agar lebih banyak orang mengetahui tentang barang atau tentang produk yang akan kita perjualbelikan. Benar demikian? Benar, Bu Guru. Ya, Bu. terima kasih. Kemudian apalagi tujuan promosi? Yang ketiga itu membantu meningkatkan angka penjualan. Benar. Ini membantu meningkatkan angka penjualan. Sebelumnya kalau kita tidak melakukan promosi nih, ini contoh ya, kalau kita berjualan di sebuah toko. Nah, orang yang akan membeli ke toko kita itu hanya orang yang lewat saja, yang lewat dari toko kita, yang tahu kalau toko kita itu menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh para konsumen. Iya kan? Kalau orang yang tidak lewat atau orang yang tidak mengetahui toko kita itu, maka orang-orang nggak tahu kalau kita itu jualan barang-barang atau produk yang dibutuhkan para konsumen. Tetapi kalau kita melakukan promosi, tentunya orang-orang akan lebih banyak mengetahui tentang toko kita atau produk yang akan kita perjualbelikan. Ya. Nah, kemudian membantu mengangkat keunggulan produk. Ya, benar sekali. Kalau kita tidak melakukan promosi, mau barang kita semahal apapun, mungkin orang nggak tahu kalau kita itu jualan. Benar ya? Bisa jadi barang kita itu kualitasnya bagus. Kita buat di pasar. Tetapi karena orang nggak tahu barang kita itu jenisnya apa, fungsinya apa, orang nggak akan beli. Ya kan? Tetapi kalau kita melakukan promosi, kita telah memperkenalkan produk kita tersebut kepada orang-orang atau kepada para konsumen. Nah, dengan sendirinya produk kita itu dengan harga murah pun orang-orang atau konsumen pasti akan membeli karena mereka tahu apa jenis produk kita, apa fungsinya, apa tujuannya. Nah, makanya orang-orang akan membeli. Kemudian, menciptakan citra produk. Benar sekali. Nah, ini semua merupakan tujuan dari media promosi. Setelah tujuan media promosi, apa ada lagi Bu manfaatnya? Ada. Ini ada manfaat media promosi. Yang pertama, menjamin loyalitas pelanggan. Kemudian, mendatangkan konsumen baru. Kemudian yang ketiga, mempopulerkan merek. Nah, ini semua merupakan manfaat dari media promosi. Ya, sudah paham sampai di sini, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu Guru. Baik, sekarang kita akan lanjut lagi.
Di sini Ibu akan mempertontonkan juga sama kalian agar kalian sama-sama mengetahui atau kita sama-sama mengetahui jenis-jenis media promosi, ya. Silahkan ditonton. Saya akan sampai tujuan dari promosi sebuah usaha dapat menemukan syarat dan jenis promosi. Jenis media promosi. 1. Promosi secara langsung. 2. Promosi melalui promosi. Tetapi pemasarannya dilakukan secara langsung. Promosi secara langsung. Oke, baik. Kalian sudah menonton videonya, Nak? Sudah Sudah, ya? Ibu. Sudah Bu Guru. Ya, baik. Dari video tersebut, kita mengetahui bahwa jenis-jenis promosi ada 3. Yang pertama, promosi dilakukan secara langsung atau word to mouth. Promosi menggunakan mulut yang dapat kita lakukan secara langsung. Apabila kita bertemu dengan orang tersebut atau konsumen tersebut, kita akan langsung mempromosikannya. Contohnya, apa kalian pernah belanja di supermarket atau minimarket? Pernah ya? Pernah Nah, Bu. ya, di supermarket tersebut kadang ada sales yang mempromosikan salah satu produk. Contohnya nih, produk kecantikan. Nah, di situ di supermarket tersebut telah disediakan produk mereka. Contohnya produk Wardah. Ya, ini contoh ya. Nah, di sana ada produknya, ada ininya, ada salesnya. Ketika kita datang ke tempat itu, salesnya langsung mempromosikan sama kita. Hai Bu, ini ada produk kami yang terbaru seperti ini. Nah, mereka langsung memperkenalkan produk mereka kepada kita. Mereka langsung memberitahukan kalau produk mereka itu berfungsi untuk apa, tujuannya untuk apa, apakah ada kebaikannya atau keburukannya. Mereka langsung memberitahu kepada kita kan? Nah, itu merupakan salah satu contoh media promosi yang dilakukan secara langsung. Atau juga boleh melalui media telepon. Di telepon orangnya, Bu, kami memiliki produk baru nih. Ibu mau beli dengan keunggulannya begini dan begini. Nah, kalian tahu itu kan? Promosi secara langsung menggunakan telepon meskipun tidak bertemu dengan orangnya langsung, ya. Kemudian yang kedua itu promosi secara offline. Tadi kita juga telah mendengar atau menonton contoh media promosi melalui offline. Yang pertama itu ada brosur, ada spanduk, ada baliho, dan lain sebagainya. Kalian pernah lihat itu?
Pernah Pernah ya? Bu Guru. Iya, Pernah, Bu, di jalan. iya, di pinggir jalan banyak ya. Ada brosur, Ya. ada baliho, kadang brosur dibagi-bagi ya. Ini Bu, ini Bu. Ah, katanya kadang salesnya bagi-bagi brosur ya. Itu untuk memperkenalkan produk mereka kepada kita, maupun dengan baliho atau brosur ya. Itu merupakan media promosi juga. Mereka memperkenalkan produk mereka melalui spanduk atau brosur atau dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang melalui televisi. Kita semua pernah ya nonton televisi ya? Pernah Bu Guru. Ya, semua Tiap pernah hari, Bu. semua pernah Tiap hari. menonton televisi. Selain di televisi itu yang ditayangkan selain film atau sinetron ada juga promosi. Iklan. Kadang lebih banyak promosinya daripada filmnya. Nah, itu dia merupakan promosi secara offline. Kemudian, yang ketiga, jenis promosi melalui online yang sekarang sedang booming nih ceritanya atau sedang diminati banyak orang saat ini. Apalagi di era kita saat ini, di era digital 4.0 ini, sekarang itu orang-orang sudah banyak menggunakan media promosi, menggunakan promosi online, ya. Sekarang itu hanya tinggal sedikit yang belum mengerti, yang tidak mengerti mengenai online atau jejaring sosial. Mungkin itu kakek nenek kita. Dan bahkan pun kakek nenek kita sekarang sudah banyak yang menggunakan Android ya. Bahkan berbicara dengan anak cucunya pun mereka sudah tahu video call. Mungkin hanya untuk menggunakan berbisnis atau melakukan pemasaran yang mereka nggak tahu ya. Tetapi mereka sudah tahu kalau Android itu memang canggih ya. Tetapi kalau kita, para kaum muda ini, yang saat ini masih sedang dalam keadaan, gimana Ibu bilang ya, memang masih masanya sekarang sama kita itu menggunakan yang media-media online ini. Nah, kita banyak menggunakan kita banyak saat ini menggunakan media online ya. Itu dia tadi jenis-jenis media promosi. Jadi sedikit lagi Ibu mau tambahkan banyak ya jenis-jenis media promosi online. Tadi juga telah kamu tonton atau kamu lihat banyak sekali jenis-jenis media promosi online. Ada media sosial, ada Google Marketing, ada Marketplace dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu dia secara singkat mengenai jenis-jenis media promosi. Di pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis media promosi online tersebut ya. Oke, online ya. Nah, sekarang Bu. Ibu harap nanti setelah kalian memahami materi kita mengenai media promosi ini, nanti Ibu harap kalian mampu mengerjakan tugas yang Ibu berikan melalui LKPD ya. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian membentuk kelompok. Karena Ibu akan memberikan tugas dan diselesaikan melalui kerja kelompok ya. Boleh Ibu minta tolong sama kalian dibagi kelompoknya atau Ibu yang menentukan? Bagi sendiri, Bu. Pilih sendiri aja Saya ya. sama Menik aja, Bu, ya. Iya, boleh, boleh. Silahkan pilih sendiri ya. Berarti kita boleh menjadi 2 kelompok ya, karena peserta didiknya hanya 5 orang, boleh 2 kelompok. Yang satu terdiri dari 2 orang, yang satunya lagi terdiri dari 3 orang ya. Nah, Ade sama Menik, kemudian Pratiwi, Tio, dan Mewarni satu kelompok ya. Nah, Ibu mau mempertontonkan masalah yang akan kalian selesaikan nanti melalui lembar kerja yang Ibu bagikan ya. Baik Bu Guru.
Di suatu pagi yang cerah, Andi dan Jesse memutuskan untuk memulai bisnis. Mereka memiliki ide yang sama-sama baik, tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda. Andi memilih membuka toko serba ada di lokasi yang strategis dan mempekerjakan beberapa orang, menyebarkan flyer, brosur, dan juga beriklan di media lokal. Dan dalam beberapa minggu, Andi berhasil melakukan penjualan. Banyak pelanggan lokal yang datang berbelanja. Andi senang dengan apa yang dia raih, namun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan penghasilan yang sangat rendah. Berbeda dengan Andi, Jesse memilih untuk membuka toko online untuk menjual barang-barangnya. Dia mempekerjakan penulis konten dan juga menginvestasikan modalnya di online marketing dan mendapatkan bantuan dari SEO dan email marketing. Jesse mengiklankan toko online-nya di beberapa website. Dan dalam beberapa minggu, Jesse berhasil melakukan penjualan. Banyak pelanggan datang dari berbagai negara. Jesse sangat senang dengan apa yang dia capai. Dengan pengeluaran yang rendah, namun mendapat keuntungan yang besar. Tahun pun berlalu. Andi masih menempati gedung yang sama, bersama pekerja yang sama, dan juga dengan strategi penjualan yang sama, dan pelanggan lokal yang sama. Pengeluaran tetap masih tinggi, dan keuntungan masih sangat rendah. Jesse pindah ke kantor yang baru, mempekerjakan orang lebih banyak, dan tetap mendapatkan pelanggan baru, dan terus melayani semua pelanggan dari seluruh dunia. Pengeluaran masih sangat rendah, dan penghasilan terus meningkat. Kemudian Jesse memutuskan untuk membuka toko online baru dengan berbagai macam produk. Suatu hari Andi dan Jesse bertemu lagi dan Jesse menjelaskan tentang strategi penjualan yang baru dan Andi pun menyadari kesalahannya bahwa penjualan secara tradisional tidak bisa mengantarkannya lebih jauh. Berlokal tapi bergerak secara global. Andi pun mengikuti cara Jesse dalam memulai bisnis. Nah, kalian sudah menonton videonya kan? Sudah, Ya. Bu. Sudah Bu Guru. Ini antara media promosi menggunakan offline dan online. Itu dia permasalahannya. Yang satunya tidak mengalami perkembangan penjualan, sementara yang satunya mengalami perkembangan penjualan dengan pesat, ya. Nah, di sini Ibu akan membagi lembar kerja yang akan kalian kerjakan ya. Sebentar ya. Nah, ini dia lembar kerja yang akan kalian kerjakan, ya. Kelihatan? Kelihatan Bu Bu. Guru. Ya, ini dia indikatornya. Kemudian ini alat dan bahan yang kalian perlukan. Boleh memakai HP ya. Boleh pakai HP, kemudian buku paket juga, alat tulis, dan video pembelajaran. Boleh. Silakan kalian baca artikel yang ada di layar ya. Ini dia, pengunjung sepi, pedagang Mangga 2 Mall, keluhkan toko online. Nih, berkembang pesatnya penjualan online di Indonesia ditengarai sebagai salah satu penyebab sepinya pengunjung di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta. Rudi, pedagang elektronik di Mangga 2 Mall juga merasakan dampak maraknya toko online terhadap bisnisnya. Ia tak memungkiri kehadiran online shop menjadi tantangan lantaran orang jadi enggan pergi ke mall untuk berbelanja. Nah, ini dia permasalahannya. Kemudian,
Nih, yang harus kamu selesaikan ya. Langkah kerja penyelesaian kasus. Nah, tadi bacalah. Oke, kamu sudah baca ya. Kemudian soalnya. Apakah sudah selesai? Bentar Sudah lagi, selesai, Bu. Nak? Kelompok saya sudah, Bu. Sudah selesai? Kita tunggu kelompok yang lain ya. Biar sama-sama siap. Oke? Ya, Ibu Guru. Menik yang menyampaikan kelompok diskusi kami, Bu ya. Baik. Aku kan kelompoknya adik. Oh iya, tadi Kan kan tadi- Menik sama Ade. Kemudian Oh ya. Mewarni sama Tio dan Pratiwi. Oh iya, Bu. Iya, mohon tadi maaf. Ibu Guru yang udah bagi, Zen. Aku sebenarnya kepengennya sama kamu, Zen. Zen, kamu ngantuk ya? Iya, karena semalam banyak juga acara. Begadang Mewarni nonton mau- bola. Mewarni mungkin begadang nonton bola. Enggak, Bu, banyak juga tugas-tugas. Baguslah kalau begadang demi tugas. Tapi nggak baik juga anak sekolah itu begadang ya. Apapun ceritanya, kalau anak sekolah itu tidak diperbolehkan untuk begadang. Karena akan mengganggu aktivitas di sekolah. Ya. Nanti Ya, keadaannya Iya, Ibu. nanti keadaannya sakit nggak bisa bersekolah. Oke, sudah semua selesai? Sudah, Bu Guru. Sudah? Nah, hasil diskusinya kalian tuliskan ke dalam lembar kolom yang telah Ibu bagikan ya. Nah, sekarang Ibu minta salah satu perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan. Atas masalah yang telah kalian kerjakan ya. Boleh, Ya, Bu. boleh? Perwakilan dari setiap kelompoknya, dari kelompok Menik, siapa yang boleh mempresentasikan hasil diskusinya? Ada kamu Saya, presentasi Bu. atau aku? Ya, ada aja, Ya, Bu. gantian nanti ya. Ya Ya, udah. saya Bu Nah. yang Ya, bentar ya. teman-teman di sini kami ya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama ada 2 masalah. Yang pertama, apa yang menyebabkan Mall Mangga 2 sepi pengunjung? Dan yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan sebagai pemilik usaha agar tetap bertahan di era 4.0 yaitu yang berbasis teknologi. Mall Mangga 2 itu sepi pengunjung karena efek pandemi kemarin, Bu. Jadi Ya, adanya pembatasan, jadi tidak boleh keluar. Jadi mall tersebut sepi, Bu. Nah, apa yang harus dilakukan, Bu, di era tersebut, teman-teman? Karena di era sekarang era teknologi, kita harus memaksimalkan promosi melalui media sosial maupun melalui e-commerce yang ada. Itu hasil dari kelompok kami, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya, Ade. Apa ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Apa ada? Bu. Ya, silakan. Bu. Saya setuju sama kelompok Ade dan Menik, Bu. Ya. Mengapa Mall Mangga 2 ini sepi pengunjung? Karena sekarang itu eranya orang sudah beralih ke media promosi secara online ya, Bu ya. Nah, Ya, kemudian benar. ya sebagai pemilik usaha pun ya kita harus tetap ikut beradaptasi juga dengan adanya sistem penjualan secara online ini. Karena penjualan secara online ini memang bisa menjangkau ke penjualannya ke seluruh dunia ya Bu ya. Contohnya Iya, benar. misalnya kayak di Shopee itu kan kita bisa beli barang dari luar negeri Korea ya. bahkan gitu. Barang-barang Korea Ya, bisa ya kita Korea, beli ya. Iya, benar. Bu, Cina. Jadi bukan hanya mencakup di seluruh Indonesia tapi di seluruh dunia, Bu. Penjualannya jadi lebih luas. Iya, benar. Benar sekali. Baiklah.
Terima kasih untuk setiap kelompok atas presentasi yang telah kalian sajikan di depan kelas ya. Kemudian hasil kerja kelompok kalian nanti kumpul melalui WA group ya. Kirim di WA group ya, biar Ibu periksa. Oke? Siap, Bu. Ya, Ya. Ibu Guru. Ya, Bu. Oke, tepuk tangan untuk semua masing-masing kelompok. Yeay. Oke. Siapa kelompok yang terbaik, Bu Guru? Sebentar dulu ya. Sembari menunggu hasil penilaian dari Ibu, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Ayo, siapa? Sembari menunggu nilai dari Ibu, boleh? Saya, Bu. Siapa yang bersedia untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, silahkan Saya Menik. coba, Bu. Ya, silahkan Menik. Kalau menurut saya kesimpulannya berarti kita itu kalau kita mau jualan di era seperti sekarang ini berarti kita sebaiknya memanfaatkan media atau promosi online, Bu. Iya, benar Karena sekali. kalau tidak nanti bisa sepi kayak Mall Mangga 2 itu, Bu. Iya, Jadi nggak benar. laku. Berarti kita harus memanfaatkan teknologi yang saat ini sedang Berkembang, Bu. iya, saat Berkembang, ini Bu. sedang berkembang ya. Kita itu dituntut harus mampu memanfaatkan teknologi untuk kegiatan bisnis ya. Itu dia yang menjadi kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Nah, Ibu akan mengumumkan nilai dari setiap kelompok. Kelompok Menik memperoleh nilai 90. Silakan tepuk tangan. Kemudian kelompok Tio mendapatkan nilai 87. Berikan tepuk tangan. Ya, bagus. Nah, itu dia hasil dari kerja kelompok kalian ya. Kemudian Ibu pengen tahu nih seberapa mampunya atau apakah kamu sudah memahami materi kita pada pagi hari ini. Ibu ingin membagikan soal post-test. Ibu akan membagikan soal post-test melalui Google Form ya. Silahkan dicek di grupnya masing-masing ya. Nah, kerjakan dulu. Tadi Ibu lupa memberikan soal pretestnya sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi Ibu nggak tahu pemahaman kalian itu seperti apa. Sekarang Ibu mau mengetahui pemahaman kalian setelah mempelajari media promosi pemasaran online ini ya. Nah, silakan dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, dikerjakan dari sekarang. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, silakan. Oke, baik. Ibu akan memeriksa soal post-test yang kalian kerjakan ya. Baik, Bu Guru. Wah, dari hasil post-test yang telah kalian kerjakan, berarti Ibu menyimpulkan bahwa kalian itu telah memahami materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Karena nilai kalian itu cukup memuaskan untuk pertemuan kali ini, ya. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga untuk semangat kalian yang mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu sangat senang ya. Nah, kemudian mari kita sama-sama mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya materi kita yang akan
kita pelajari pada pertemuan selanjutnya yaitu apa? Menganalisis media promosi pemasaran online. Itu dia materi kita yang selanjutnya ya. Ibu harap kalian baca-baca mengenai media-media promosi melalui online ya. Agar nanti di pertemuan selanjutnya kalian itu sudah lumayan memahami ya. Boleh Iya, Ibu Guru. boleh dibaca dari buku ataupun dari mesin pencarian Google boleh ya. Dari apa saja pun boleh ya, atau dari media-media yang lain boleh ya mengenai media promosi online ya. Oke. Untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, Ibu boleh meminta pada salah satu siswa untuk memimpin doa penutup. Boleh Ibu minta kepada salah satu siswa? Ayo Zen, dipimpin Zen. Siapa? Baik semua. Oke, Mei. Silakan Mei. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada tangan Tuhan karena kita telah diberikan kesempatan di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, Iya, Ibu Guru. terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang, Putri. Selamat siang, Bu. Bu. Terima kasih.